Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Amelia Metafania. Saat ini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan Strategi Keunggulan Bersaing Berbasis Better Value Chain Matrix di PT JPR. Nantinya penelitian ini akan berfokus pada bagaimana perusahaan jasa logistik dapat meningkatkan daya saing melalui optimalisasi kapabilitas internal. Bapak Ibu, industri logistik di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Nilai pasar logistik diproyeksikan mencapai lebih dari 1.600 triliun pada tahun 2025. Namun di sisi lain, daya saing logistik di Indonesia masih tertinggal secara global dengan posisi di peringkat 63 berdasarkan LPI atau Logistic Performance Index, yang artinya terdapat gap antara pertumbuhan dan kualitas layanan. Namun pada industri ini terdapat peran pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK yang menjadi sangat penting perannya. PPJK ini tidak hanya berfungsi sebagai perantara administratif, tetapi juga mengelola dokumen ekspor dan impor, mengordinasikan transportasi, dan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi, yang mana PPJK saat ini memiliki peluang besar untuk menciptakan value added service melalui kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang sangat kompleks, yaitu yang membutuhkan kecepatan, keandalan, dan juga fleksibilitas layanan. Namun masalah mulai muncul ketika kita melihat kondisi nyata di PT JPR, yaitu terdapat permasalahan utama yaitu tingginya keterlambatan pengiriman pada ekspor sekitar 25-38%, yang mana ini terhitung dari data operasional di tahun 2024 dan tahun 2025, dan juga impor yang mencapai kurang lebih di 50% hingga 68%. Hal ini tentu menunjukkan bahwa delivery reliability masih sangat rendah di PT JPR. Kemudian yang kedua yaitu ketergantungan pada vendor tracking, yang mana PT JPR sendiri tidak memiliki armada sehingga memiliki ketergantungan terhadap vendor, terhadap jadwal dan terhadap jadwal dari vendor itu sendiri, dan itu menjadi kelemahan dari kualitas layanan karena bergantung pada pihak eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu adanya margin keuntungan yang kecil. Margin per kontainer ini sangat tipis sehingga sulit untuk melakukan ekspansi dan terbatas meningkatkan dari segi kualitas layanan. Maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu terkait dengan adanya tekanan eksternal dari regulasi seperti Authorized Economic Operator atau AEO, yang mana menuntut perusahaan untuk memiliki kapabilitas operasional yang tinggi, sistem yang baik, dan juga kepatuhan yang kuat. Maka dilihat lebih dalam terkait dengan masalah operasional di PT JPR, tentunya ini akan berdampak pada segi operasional, finansial, dan pemenuhan kebutuhan klien. Jadi terjadi gap antara pertumbuhan industri, kualitas layanan PT dan juga kualitas pelayanan PT JPR untuk memiliki kualitas kekuatan di service dan juga kualitas yang baik gitu dari segi operasional. Maka penelitian ini akan berangkat dari kebutuhan tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait dengan apakah competitive capabilities PT JPR mendukung aktivitas value chain, apakah quality yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, apakah delivery yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, apakah service yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, apakah cost yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, apakah posisi strategis perusahaan pada sumbu diferensiasi dan kustomisasi, kemudian apa strategi keunggulan bersaing yang diterapkan oleh PT JPR. Kemudian di sini penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian tersebut, yaitu dengan tujuan mengidentifikasi kapabilitas internal perusahaan dan juga mengevaluasi 4 dimensi, yaitu quality, cost, delivery, dan juga service. Kemudian menentukan posisi strategis perusahaan dan juga merumuskan strategi keunggulan bersaing. Di sini untuk manfaat akademiknya yaitu pengembangan dari segi manajemen strategik pada metode Better Value Chain Matrix. Kemudian untuk dari manfaat praktisnya di sini menjadi rekomendasi bagi perusahaan PT JPR dan juga menjadi referensi bagi perusahaan sejenis untuk mengadopsi rekomendasi strateginya.
Kemudian dari segi lingkup penelitian, di sini fokus pada PT JPR sebagai perusahaan swasta nasional. Kemudian strategi difokuskan pada optimalisasi sumber daya internal dan juga tidak mencakup pada aspek teknis operasional terkait dengan pengelolaan gudang maupun pengelolaan IT yang lebih detail. Di sini untuk landasan teorinya ada 4, yaitu manajemen strategik, competitive advantage, kapabilitas dan kompetensi, dan juga better value chain. Metode yang digunakan yaitu studi kasus dengan deskriptif kualitatif. Metode pengambilan datanya yaitu wawancara semi terstruktur dengan sumber data primer yaitu 5 narasumber, yaitu dari internal dan juga eksternal. Yang internal yaitu direktur, manajemen operasional dan sales, supervisor eksim, dan juga dari segi eksternal di 2 PT, yaitu PT yang memiliki volume tinggi untuk pemesanan di PT JPR, yaitu yang diwawancarai yaitu sebagai eksim leader. Untuk diagram alur penelitiannya, di sini ada 3 tahapan, yaitu identifikasi masalah dan juga studi literatur, kemudian tahap pengumpulan data, dan juga tahap pengolahan dan juga analisis data. Kemudian pada penelitian ini adanya penyesuaian better value chain matrix karena PT JPR ini merupakan perusahaan jasa, sedangkan pada better value chain matrix itu berorientasi pada product flow yang mana tidak selaras dengan apa yang dilakukan oleh PT JPR. Maka di sini saya sebagai peneliti melakukan penyesuaian melalui referensi dari jurnal-jurnal dan juga penelitian terdahulu yang memiliki sinkronisasi antara core process dan juga core function yang ada shifting dari product flow dan juga ke service flow. Kemudian di sini untuk ekspor kita masuk ke dalam kondisi operasional dari segi ekspor, yaitu dari segi pengiriman dari gudang klien ke pelabuhan. Di sini tentunya ada tantangan-tantangan terkait dengan ketepatan waktu dan juga risiko kualitas kontainer. Ketepatan waktu di sini kemungkinan akan adanya keterlambatan gate-in kontainer yang mana mengakibatkan kontainernya ditolak dan juga berdampak pada reschedule kapal. Kemudian juga adanya biaya tambahan storage karena harus menginap lagi kontainernya di area pelabuhan. Kemudian juga penurunan reliability layanan dari sisi JPR ke customer. Kemudian juga kualitas kontainer di sini karena adanya proses tarik dari depo ke gudang, sehingga customer memiliki grade yang menjadi tolak ukur, sehingga jika adanya penolakan dari customer maka akan adanya double tracking yang mana biayanya akan dikeluarkan 2 kali, namun klien tentunya tidak akan membayar tracking tersebut secara 2 kali. Jadi PT JPR akan mengalami kerugian. Kemudian dari segi impor, di sini prosesnya yaitu dari sebelum kapal tiba di H-2, PT JPR sudah memproses dokumen-dokumen kepabeanan agar kontainer dapat ditarik sesuai dengan waktunya. Kemudian dan juga dikirimkan ke gudang customer. Nah, tantangan pada impor ini adanya keterlambatan clearance dokumen, yang mana kontainer masuk ke dalam status overbrangen dan juga ada biayanya tambahan lagi yaitu storage. Jadi sama konsepnya seperti pada saat ekspor. Kemudian akurasi dokumen juga menjadi tantangan karena jika dokumen itu ada kesalahan pada PIB ataupun DO di pelayaran, maka dampaknya itu adanya denda bagi itu dokumen-dokumen kepabeanan, juga delay di proses clearance dari tarik di pelabuhan ke gudang customer. Oke, jadi untuk value chain ini terdiri dari 3 proses utama, yaitu service development, di mana perusahaan merancang layanan ini bersifat customer centric. Jadi tidak hanya sebagai penyedia jasa, tapi juga berperan sebagai konsultan operasional bagi klien. Kemudian untuk service delivery, yaitu mencakup proses inti operasional mulai dari order management, custom clearance, dan juga koordinasi vendor dan juga tracking. Kemudian yang ketiga, di sini sebagai customer relationship, yaitu meliputi komunikasi dengan pelanggan dan juga layanan after sales. Maka dilihat pada alur ini, value chain berjalan dari kiri ke kanan, namun kekuatan utama berada pada sisi customer relationship, ya dimana
PT JPR memiliki komunikasi yang sangat dekat dengan pelanggan, bahkan bisa langsung akses ke PIC dan juga owner. Sebaliknya, titik lemahnya itu berada pada service delivery karena adanya proses koordinasi vendor dan juga tracking menjadi kelemahan, dan ini menyebabkan keterlambatan pengiriman, kemudian rendahnya kontrol operasional dan juga ketergantungan tinggi pada pihak eksternal. Maka value chain ini belum terintegrasi secara optimal karena kekuatan di hilir tidak didukung dengan kekuatan di proses intinya atau di delivery. Selanjutnya, analisis competitive capabilities. Di sini quality PT JPR menunjukkan performa yang cukup baik, ditunjukkan dengan penurunan kesalahan dokumen, kemudian serta kepatuhan yang tinggi, namun quality ini hanya berperan sebagai order qualifier, yang artinya merupakan syarat minimum bukan keunggulan kompetitif. Kemudian dari sisi delivery ditemukan bahwa adanya keterlambatan impor mencapai 61% dan juga ekspor mencapai 30%, yang mana disebabkan oleh ketergantungan pada vendor tracking, kemudian faktor upstream dari customer terkait dengan keterlambatan memberikan dokumen kepada perusahaan, sehingga delivery masih berada pada order qualifier, bahkan menjadi titik lemah bagi perusahaan. Ketiga, dari sisi service, PT JPR memiliki keunggulan pada komunikasi yang cepat, fleksibilitas yang tinggi, akses langsung ke pengambil keputusan, dan juga menjadikan service menjadi order winner. Sebagai itu faktor utama yang membuat pelanggan memilih PT JPR. Kemudian untuk yang keempat yaitu cost. Perusahaan memiliki harga yang kompetitif namun marginnya relatif kecil dan belum menjadi keunggulan, sehingga cost juga menjadi order qualifier. Maka sementara untuk analisis ini, kualitas strategis PT JPR bertumbuh pada service dan kelemahannya ada pada delivery. Berdasarkan analisis value chain pada materi sebelumnya, pada business strategy matrixnya ditemukan bahwa PT JPR mengambil price based competition, yaitu masuk ke dalam budget market segment di differentiation matrix, yaitu mengarah ke land cost. Kemudian dari segi customization matrix, di sini masuk ke dalam standard product configuration karena adanya standard service dan juga high relationship dengan customer. Maka PT JPR saat ini memiliki kombinasi harga kompetitif dan juga pelayanan responsif. Namun perlu diingat, perusahaan harus melakukan penyeimbangan orientasi dengan memperkuat aspek delivery tersebut yang masih kurang tanpa meninggalkan efisiensi biaya. Jadi fokusnya pada cost service menuju ke cost delivery, seperti itu. Untuk nantinya menghindari risiko-risiko terkait dengan risiko harga dengan pesaing, kemudian juga risiko relationship yang ada, dan yang terakhir adalah risiko operasional dengan vendor tracking. 3. Kemudian di sini terdapat 6 strategi utama yang berfokus pada peningkatan delivery, efisiensi biaya dan juga service, yaitu penguatan dari segi penyusunan SOP ekspor impor, kemudian juga track dan trace system yaitu menggunakan GPS, kemudian pengembangan SDM dan sales yaitu adanya budaya learning from anomaly dari tim operasional sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian juga terkait dengan unit tracking yaitu dapat berinvestasi untuk membeli unit tracking sendiri agar dapat mengontrol kualitas armada, kemudian juga keandalan jadwalnya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya penguatan pada customer bonding, yaitu terus-menerus dalam hubungan dengan klien sehingga nantinya bisa adding service sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kemudian adanya sistem informasi harga sehingga perusahaan klien juga dapat memberikan langsung keputusan apakah dapat menggunakan PT JPR atau tidak. Kemudian di sini implementasi dilakukan dalam 3 fase, yaitu stabilisasi, digitalisasi dan kontrol, dan juga penguatan struktur dari perusahaan yang dilakukan selama 1 tahun. Implikasi manajerialnya di sini, perusahaan tidak perlu mengubah model bisnis secara fundamental, namun ditingkatkan dari segi penyelesaian delay, kemudian investasi, dan juga peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yang mana nantinya diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah lingkup penelitian untuk lebih merepresentasikan industri logistik di Indonesia. Demikian presentasi mengenai tesis saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.